Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Om Gatot Koco. Ya, kalian bisa panggil saya Om Gatot ya. Baik, pada kesempatan kali ini Om Gatot kembali akan menemani adik-adik semua. Kita semua akan belajar tepatnya di kelas 5, tema 6, subtema 2, dan kita memasuki pembelajaran kedua. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa, tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita berharap diberikan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara konveksi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari perpindahan panas secara konduksi, hari ini kita akan membahas perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Di akhir pembelajaran kita juga akan mempelajari tentang pola dari tarian tradisional. Baik anak-anak, jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak menjadi lebih paham dan jelas terhadap materinya. Simak dengan baik. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Diingat-ingat ya anak-anak, kata kuncinya adalah disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada saat cair dan gas. Ya, zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya atau perantaranya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Perhatikan contohnya. Nah, ketika kamu memindahkan buku-buku tersebut, maka kamu juga ikut berpindah. Nah, kamu adalah zat perantaranya. Begitu penjelasannya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Perhatikan dua gambar tersebut, ada angin darat dan angin laut. Ingat ya, kalau angin darat berarti angin yang berhembus dari darat ke laut. Sedangkan angin laut adalah angin yang berhembus dari laut ke darat. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang
perpindahan panas secara konveksi, yuk kita buat peta pikirannya. Yang pertama di tengah adalah konveksi. Pengertiannya, perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Konveksi dapat diumpamakan sebagai kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Konveksi pada peristiwa merebus air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas sehingga air menjadi lebih ringan. Konveksi mengakibatkan angin darat, juga mengakibatkan angin laut. Contoh lain dari konveksi adalah penggunaan cerobong dari asap pabrik. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kali ini teman kalian yang bersumber dari YouTube-nya Widya Yuniarti akan mencoba mempraktekkan apa yang sudah diminta oleh buku tema, yaitu praktek tentang konveksi. Anak-anak simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila, asal sekolah Andalusia Quran School. Kali ini saya akan melakukan penggunaan perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahannya adalah gelas beruang yang sudah diisi air panas, es berwarna. Langkah-langkahnya, buat isi air panas sedikit. Masukkan es. Cara mati. Terjadi perputaran yang terlihat pada es yang mulai mencair. Kenapa es bisa mencair? Karena terkena panas dari air. Ini merupakan terjadinya konveksi, yaitu perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Dalam hal ini, zat perantaranya adalah air. Yang terkena panas adalah air tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi adalah contoh dari praktek percobaan penjelasan tentang perpindahan panas secara konveksi. Nah, setelah kita melihat contoh tadi, yuk kita coba untuk menjawab pertanyaan dari apa yang sudah dilakukan oleh temanku tadi. Nanti anak-anak juga bisa mempraktikannya di rumah ya, karena yang tadi dipraktikkan cukup mudah. 1. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ya, bentuknya berubah menjadi lebih kecil, semakin mengecil, dan betul es batunya mencair karena terkena panas dari air. Nomor 2, es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Ya, panas berasal dari air. 3. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Jawabannya adalah air. 4. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Ya, namanya konveksi karena terjadi perpindahan panas dengan zat perantara yang mengikuti. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Ada angin darat, angin laut, dan juga cerobong asap pabrik. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita akan belajar tentang pola lantai pada tarian tradisional. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai. Diingat-ingat ya, garis lurus dan lengkung. Hanya ada 2 ya, lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Sedangkan di pola lantai garis lengkung itu dikembangkan menjadi lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Untuk memperjelasnya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar A adalah contoh pengembangan dari pola garis lurus. Sedangkan B adalah pengembangan dari pola lengkung.
Nah, tidak terasa anak-anak, pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.